gue akan nge-review 2 TWS menarik dari QCY. Dan di akhir video, Music Lover akan tentukan yang mana yang paling cocok untuk dipilih. Multi review lagi nih Music Lover. Ada 2 TWS menarik banget dari QCY. Yang satu budgetnya affordable tapi fiturnya banyak. Yang satu lagi udah open ear, bentuknya unik dan bisa dipakai buat olahraga. Nih, fitur-fitur sama speknya kayak gini nih. Yang pertama kita bahas yang Buds ANC dulu ya Music Lover. Harganya di kisaran 200 ribuan. Fitur utamanya minus 45 dB ANC dengan 4 mode pengaturan plus 1 mode adaptif. Environment Adaptive Technology, jadi bisa menyesuaikan level noise cancelling sesuai dengan lingkungannya. Transparansi mode atau ambience mode. Ear Canal Adaptive Technology, jadi katanya lebih senak dan lebih kedap di kuping. 6 mic ANC, sudah menggunakan Bluetooth 5.4, ukuran drivernya 10 mm biofiber diafragma. Ada 9 pilihan EQ. Daya tahan baterainya bisa sampai 24 jam plus case-nya ya. Terus untuk buds-nya sendiri 5 jam. Sudah fast charging, bisa dapat 1 jam playback. Sudah multi-point connection. Low latency mode sampai 68 millisecond. Support Google Fast Pairing, ada aplikasinya. Dan yang menarik, ada sleeping mode-nya. Sleeping mode ini pas kita nyalain, semua touch sensornya itu nggak berfungsi. Jadi mungkin kalau kita pakai dalam tidur, nggak akan kepencet gitu. Untuk paket penjualannya seperti ini. Buat TWS 200 ribuan Music Lover, lengkap banget nih fitur-fiturnya. Gua kasih poin 9. Sekarang kita bahas desain sama build quality-nya. Buds ANC ini punya desain yang sederhana, simple. Case-nya compact, kecil, mudah digenggam nih seperti ini. Bentuknya agak bundar dari bahan plastik ABS, finishingnya doff. Terus di bagian outernya itu teksturnya kayak kulit gitu. Bagian depan case-nya ada logo QCY, ada indikator lampu. Sedangkan di bagian bawahnya ada USB-C charging. Cara buka case-nya seperti ini. Di dalam ada buds-nya, bentuknya in-ear dan ada tangkainya. Di bagian tangkai ada tekstur kulit. Nah ini bagian navigasi dengan cara di-touch. Copper charging-nya ada di bagian tangkai sebelah dalam. Dan indikator lampunya juga ada di bagian atas tangkainya. Bagian shell-nya bentuk lonjong. Nozzle-nya pendek. Bore bentuk lonjong juga. Ear tips-nya ini kalau gue pegang cukup lembut. Overall build-nya cukup rigid, baik case maupun buds-nya. Untuk desain dan build quality-nya lumayan loh Music Lover, gue kasih poin 7,5. Sekarang kita cobain fitting-nya. Di kuping gue ini cukup mudah dapat fitting-nya. Terus pas gue pakai kerasa snap, isolation sama sealingnya juga kedap. Secara keseluruhan, gue rasa ini fitting-nya ya, ini nyaman. Plus kalau kita pakai lama, masih oke, tetap nyaman dan stabil juga di kuping. Buat gua nggak ada masalah sama sekali untuk fittingnya. Enak-enak aja, gua kasih poin 8. Sekarang kita cobain mic-nya. Nih, sampel mic-nya kayak gini nih. Ini adalah rekaman mic dari TWS QCY Buds ANC. Kualitas mic-nya cukup bagus, clear, jelas, powernya juga cukup gede, cukup stabil, dan cukup natural suaranya. Kualitas ANC-nya juga termasuk baik. Gua kasih poin 7,5 untuk mic-nya. Sekarang kita bahas sound quality. Pengaturan yang gua gunakan, ANC-nya on, EQ-nya pakai yang default, gaming modenya di off, dual device connection juga off. Buat gua, Buds ANC ini punya tuning suara yang cukup aman sih. Kalau gua bisa bayangkan itu arahnya netral to warm lah. Bassnya oke, kerasa deep, tebal, berbody. Terus impact-nya juga lumayan punchy. Cuman memang ini bukan yang paling cepat dan gesit, tapi masih oke kok. Buat mid-nya posisinya cukup di tengah. Gue dengerin vokal ini termasuk enak. Jadi tebal, detail, clear gitu vokalnya. Nggak ada sibilance dan kerasa smooth. Untuk treble cenderung smooth sih memang, tapi gue masih dapat open sama airy-nya. Buat tonalnya, gue pikir ini akan cocok banget sama lagu-lagu yang sekarang lah. EDM, hip hop, lagu-lagu TikTok itu bakalan cocok banget. Untuk genre lain masih oke kok, masih masuk. Jadi gue masih bisa bilang tuningnya ini all rounder. Teknis suara untuk kelas 200.000 termasuk cukup bagus, detail, resolusinya bagus, soundstage sama 3D imagingnya juga kerasa lega. Tonal untuk mode-modenya relatif stabil dan gak banyak berubah. Jadi kayak misalnya ANC, ambience mode atau yang di off itu gak terlalu banyak berubah kok. Kualitas ANC-nya sendiri ini gue suka, termasuk kedap, dan yang menariknya kita bisa atur level kekedapannya. Untuk mode transparansi atau ambience modenya juga bagus, suaranya termasuk cukup natural.
TWS ini gue pikir bisa cocok untuk berbagai kegiatan, jadi termasuk versatile. Dipakai main game masih oke, nonton film juga bagus. Jadi serbaguna deh. Gue kasih poin 8 untuk sound quality-nya. Sekarang kita akan bahas TWS selanjutnya. TWS Open Ear Sport Crosskey C30. TWS ini dibanderol kisaran 30 US dollar. Jadi mungkin akan masuk ke Indo itu 400-an sampai 500 ribuan lah. Fitur-fitur utamanya kayak gini nih. Inovatif C-shape. Nah, ini bentuknya unik Music Lover. Jadi kayak clip gitu yang C-shape ya. Cara pakainya itu di pinggir kuping gitu. Crystal Clear Calls. TWS ini sudah ada noise reduction-nya. Plus suaranya katanya detail dan clear banget. Advanced Directional Audio. Nah, ini menarik banget. Jadi ada teknologi yang bisa bikin supaya suaranya itu nggak tembus keluar, tapi kita dengarkan secara privat untuk kita aja. Nah, kadang-kadang kan open ear kedengaran sampai keluar. Jadi kita ngerasa privasi kita agak terganggu gitu kalau kedengaran keluar kan. Nah, ini enggak loh. Ukuran drivernya 10,8 mm dengan dual magnet driver. Daya tahan baterainya bisa sampai 25 jam. Ada gaming modenya, ada spatial sound effect, ada sleeping modenya juga, dan tentu saja support aplikasi. Spek dan paket penjualannya seperti ini. Untuk TWS Open Ear lumayan lengkap sih. Gue kasih poin 7,5. Sekarang kita bahas desain dan build quality-nya. Pilihan warnanya ada 3 macam, hitam, putih, dan ungu. Bentuknya yang seperti klip bentuk C. Ya, ini TWS Open Ear yang biasanya buat sports. Nah, kita bahas dulu dari case-nya. Case-nya bentuk lonjong kayak ellipse gitu. Di depannya ada tulisan QCY, ada indikator lampunya. Di bagian belakang ada USB-C charging-nya. Finishing-nya doff. Plastiknya plastik ABS dan kerasa cukup solid lah. Cara buka case-nya seperti ini. Di dalam case-nya ada marking L sama R. Nah, yang paling menarik ini nih, buds-nya. Buds-nya itu bentuk kayak huruf C. Jadi kayak clip. Ada 3 bagian. Ada bagian speakernya, bagian penghubung, dan bagian baterainya. Bagian speaker dan bagian baterainya itu glossy gitu ya, kayak silver gitu. Yang bagian speaker ada speaker kayak bentuk lonjong dan ada grillnya. Bagian baterai ada copper chargingnya dan sebelah dalamnya ada marking L atau R. Yang bagian penghubungnya itu dari plastik dan cukup fleksibel, bisa ditekuk-tekuk seperti ini. Cukup compact, kecil, ya lucu lah bentuknya. Build-nya juga termasuk cukup bagus, cukup solid. Overall, gue kasih poin 8 karena TWS ini unik banget. Sekarang kita cobain fittingnya. Desain klip seperti ini cukup unik dan belum banyak TWS yang buat desain seperti ini. Nah, cara pasangnya seperti ini nih. Buat yang pertama kali nyoba, sensasinya mungkin agak nggak biasa Music Lover. Karena rasanya kayak seperti nggak nyangkut gitu, nggak nempel. Tapi tenang aja, kalau bagian speakernya ini udah masuk ke liang telinga, sebenarnya sudah aman, karena jepitannya cukup bagus kok. Plus TWS ini ternyata cukup stabil dan gak mudah lepas. Nih gue goyang-goyangin kepala seperti ini masih aman kok. Terus sensasinya di kuping, kalau kita udah biasa, itu nyaman. Kayak gak pakai apa-apa loh. Ya untuk isolation sama ceiling memang gak akan dapat. Ini kan desainnya memang open ear. Jadi fungsi utama desainnya supaya kita bisa dengerin lingkungan atau ambience sekitar kita. Untuk kenyamanan dan kestabilan, ini oke sih. Di awal aja yang mungkin kita perlu penyesuaian. Tapi setelah kita udah biasa atau kita pakai beberapa lama, udah enak dan nyaman banget. Buat fittingnya, gue kasih poin 8. Sekarang kita cobain mic-nya. Sampel suara mic-nya seperti ini Music Lover. Ini adalah rekaman mic dari TWS QCY Crosskey C30. Buat gue, kualitas mic-nya ini cukup bagus, cukup natural, jelas, detail. Memang sih agak tipis tapi masih aman loh. Terus suaranya cukup stabil. Noise reduction-nya juga bagus. Karena itu secara umum gue kasih poin 7,5. Sekarang kita bahas sound quality-nya. Settingan yang gue gunakan, tuningannya yang default, gaming modenya off, dan spatial sound effect-nya juga off. Arah tuning suaranya ini bisa gue bilang lebih ke mid-centric atau vokal. Bassnya arahnya lebih shallow, jadi bukan yang deep. Tapi memang biasanya yang TWS open ear, ya karena dia kan nggak masuk ke
kuping secara dalam, plus memang didesain untuk bisa dengerin sekeliling, makanya biasanya bassnya itu nggak akan terlalu deep dan terlalu gede. Tapi yang ini lumayan loh. Bagian mid bassnya itu ternyata cukup kerasa di boost gitu. Jadi efeknya kerasa tebel, masih kerasa bassnya. Plus impactnya juga bagus, kerasa punchy. Buat midnya cukup di tengah posisinya. Jadi kalau dengerin vokal itu kerasa intimate, kerasa deket, jelas, tebel gitu. Treble-nya cukup open dan airy. Cering-cering sama crispnya masih dapat kok. Buat TWS open ear, tonalnya atau tuningnya ini gue pikir ini enak loh. Cukup berbody dan tebel. Ya untuk open ear masih gue bisa bilang ini all rounder sih. Teknis suaranya untuk TWS open ear dan budget yang kisaran 400 ribuan lumayan oke. Detailnya dapat, resolusinya juga masih oke. Soundstage sama 3D-nya juga oke loh. Untuk TWS open ear, gue rasa ini termasuk bagus suaranya. Gue kasih poin 7,5. Dua TWS dari QCY ini, yang pertama Buds ANC dan Crosskey C30, ini menarik banget buat gue. Yang Buds ANC ini kan budgetnya 200 ribu, tapi fiturnya lengkap banget dan suaranya juga bagus. Menurut gua ini akan jadi salah satu contender top tier di TWS budget 200 ribuan. Ya semoga harganya nggak naik lagi. Sedangkan untuk Crosskey C30 buat open ear TWS Sports, kalau memang budgetnya masuk ke Indonesia 400-500 ribu, ini mungkin bisa dipertimbangkan untuk dicoba. Model yang kayak gini yang bentuknya kayak C, C, ya, yang klip gini, ini biasanya budgetnya itu cukup tinggi, tapi mereka bisa bandrol segitu, worth it banget sih menurut gua. Jadi kedua TWS ini menurut gua perlu dicoba musik lover. Ya, tapi kan itu pendapat gua, ya kan. Bagusnya sih cobain sendiri, audisi sendiri, dan pastikan percaya sama kuping sendiri. Kalau ada pertanyaan nih seputar TWS ini, boleh tulis di kolom komen, nanti kita diskusikan. Oke? Kayaknya gitu aja dari gua hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah!